Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedzaliman itu saya larang, bukan pada kalian saja, saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Zalim. Terus Allah diceritakan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Luqman Hakim. Malu kalau ada orang mengangkat tangan kemudian enggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok enggak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa? Itu Allah mengistilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya, tapi mengistilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya? Siapa yang mau menolong saya? Intan surwa yansurkum. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren, di semua tradisi kita. Saya kalau merasa di sebagai narasumber, mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Kures, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali itu. Seorang Gus Bah disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Alwi siap itu. Keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan. Nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga image, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khusam. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khusam ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khusam, ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Nah ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa? Karena nanti bisa dikoreksi Pak Kures kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Luqman Hakim supaya jadi kiai. Abahnya tuh kiai, saya tuh ngefans sama abahnya. Saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih. Jadi malah ngarang bahasa Indonesia. Abahnya tuh kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan. Kalau nyanyi abahnya kan gak sopan. Makanya terus dibawanya. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takrib. Kenapa? Kalau saya ngaji Wahab, kayak Mbah Mun, gak sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang, bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya katanya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak iso ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan teman. Teman kan sudah capek sholat subuh, toh kan ingin gak subuh? Karena surga. Saman kan mau poligami aja takut istri, nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada Nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak. Supaya enggak apa? Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya enggak cukup, langsung neraka. Itu resikonya. Karena pas. Sekali enggak cukup, neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun bin Khusam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus fanadharul Fadl ilaiha wa nadharat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya enggak ngelihat perempuan ini, Imra'atun min Khusam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna amik, gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl melihat Imra'atun min Khusam tadi, gadis dari Khusam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus
Orang kalau mau tanya kok di jalan, nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga nggak sowan dulu, nggak ya di saja. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah, ternyata ustadznya masih belajar dulu. Itu nggak urusan sopan, ilmunya nggak cukup. Kalau jawab langsung tuh nggak cukup. Terus dikemas sopan, nggak sopan tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu dia. Oh itu benar-benar ustadz yang nggak sopan itu. Kan nggak efisien, nggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rafilah wa fi riwayatin ayastamsika ala rafilah. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niabah. Kalau di masyarakat disebut kaji amanah. Jadi kaji amanah itu tidak nunggu meninggal. Orang stroke, nggak mungkin haji itu sudah bisa dikajikan apa? Aman. Saya itu punya teman, kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya, bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus, mahal kok kaji plus, masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah, 10 juta cukup. Wah, kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang, malah infonya Gus, kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah, ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdum itu 2. Ini saya ngomong fikih, supaya harus aman ngerti fikih. 1 amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. 2 amanat anil makdum. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari makdum. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Haji. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun stroke masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdum sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak bisa amanah Pak. Ternyata amanah kalau masih hidup tuh mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah, orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah, tadi masih mahal. Terus saya bilang gini. Nah ini saya ngomong fikih biar Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel ini. Saya sudah pamit sama Abi Kures. Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri manaqiban nafsi, babu dzikri rajuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua Nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawaduk sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit. Taman tawaduk apa gak tanggung jawab? Iya kan banyak orang tuh gak berani nyai. Wah saya dereng sakit gini, tapi komen. Kacau itu. Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niabah, ini ada Buya Ahsin Sakho. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa, itu gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat.
Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kataba rabbukum ala nafsihir. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu tuh pede. Kalau mau mati itu senengnya minta ampun, seneng sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu. Wah, itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di Bengkolang orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah guruku meh mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Ya mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali kue. Saya yang komplain. Nggak terima saya. Karena nggak lewat saya, karena lewat saya. Lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Mungkin nganti tua, ya senasib pemuniku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi nggak jadi. Artinya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi Malakul Maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Nggak mungkin, Allah nggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim itu. Kalau berani. Ngawur kamu. Saya nggak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih ini nggak bener. Logika kamu nggak bener. Wah Israel kan nggak bisa debat ya. Nggak pernah kuliah, nggak pernah munakosah. Datang lagi, sowan ke Allah. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa kekasih bunuh yang dikasihin. Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Gue Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang sebetulnya ada teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini Israel dikasih tahu sama Allah.
bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani katanya. Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawah-badawah itu enggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang enggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang enggak priayi ini. Saya pernah